Secara penilaian orang mungkin rugi, secara pikiran manusia mungkin rugi, tapi secara hadiah dari Allah untung semua, kagak ada ruginya. Yang rugi yang kagak mau untung. Karena alhamdulillah. Dan ini semua mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang beruntung. Kenapa Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung? Karena orang-orang yang beruntung itu mereka kehidupannya enak. Kita lihat kehidupan orang-orang beruntung itu enak. Kalau misalnya ibu jual rumah, untung aja. Itu kan kehidupan orang beruntung. Punya masalah aja bahagia aja. Punya utang aja bahagia. Apalagi kagak punya utang. Duitnya bayar tentang. Kan bahagia. Yang pertama di antara sumber kebahagiaan itu adalah wujubu ta'atillahi wa rasulih. Kita harus taat sama Allah dan Rasul. Ini pertama. Kebahagiaan pertama adalah bisa taat sama Allah dan Rasul. Semua orang mendengar pengumuman pengajian, tapi nggak semua orang hadir. Orang tua di bawah Ada yang punya kesibukan ini. Kita ada duit 55.500 dan disedekahin mana? Alhamdulillah kalau yang gocengnya ada yang ujungnya doang yang disedekahin. Usikum ya ma'syarul ikhwan alaikum bi ta'atid dayyan. Nasihat yang pertama itu adalah untuk taat kepada Allah. Kita pengen banget melihat orang itu. Kadang-kadang kita ngeliat orang, ya Allah dia mah enak. Bulan azan udah di masjid. Orang-orang bubar dari masjid, dia mau masih di masjid. Emang tinggalnya di masjid dia mah. Artinya enak gitu, orang belum azan dia udah ada di masjid, udah sholat tahiyatul masjid. Ntar pas azan berkumandang dia sempat sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sempat. Kalau kita mah kadang-kadang 2 rakaat itu kagak sempat. Ini sempat 4 rakaat, habis itu dia sholat zuhur berjamaah, safnya paling depan. Habis sholat zuhur dia zikir, habis zikir dia doa, habis doa baca Quran 2 lembar 3 lembar. Kita ngeliat itu enak, pengen kagak begitu? Kepengenan mah ada. Pengenan mah ada, cuma kadang-kadang ngerjainnya ini. Ngerjainnya ini yang kadang-kadang Masya Allah udah diingetin sama Allah lewat ujian, lewat musibah, lewat peringatan, diingetin sama Allah. Tapi kadang-kadang lempengan ada musibah, lempengan ada ujian, bener-bener banget itu orang. Duhanya, tahajudnya, wiridnya, sholat 5 waktu, bener tuh kalau lempengan dikasih ujian. Lempengan ujiannya udah beres, beres semuanya. Beres semuanya, keduhanya beres, tahajudnya beres, 5 waktunya beres. Beres semua, kagak sholat lagi, udah beres. Makanya sering diuji sama Allah. Karena kenapa sering diuji sama Allah? Kalau diuji, sholatnya mantap. Dan Allah senang ketika orang itu sholatnya mantap. Allah senang ketika orang itu doanya khusyuk, doanya ikhlas, munajatnya baik, tulus, nama Allah disebut, sering istighfar. Allah senang tuh. Dan itu kita lakukan ketika kita lagi banyak ujian. Kalau ada istighfar panjang, astagfirullahaladzim. Ada istighfar begitu? Enak gak habis istighfar tuh? Itu baru timbang istighfar. Baru timbang istighfar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kayaknya barusan diucap tuh kayak gitu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Enak hati habis. Dan Allah senang ketika kita tulus begitu tuh. Ketika kita ikhlas mengucapkan istighfar, ketika kita ikhlas menerima ujian dari Allah, tahajud, sampai nangis-nangis, doa, ya Allah dan Allah senang itu. Tapi kenapa itu semua kita kerjakan hanya pas ketika diuji?
Coba lempengan ada nikmat. Yang diingat sedekah apa jalan-jalan dulu? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Rahmat Allah itu luas. Allah tuh tahu kita ini umat terakhir. Ya, umat terakhir itu kan bungsu ya, bontot. Yang namanya bontot itu paling disayang. Nanti ketika di akhirat kita nggak kenalin itu Nabi Muhammad yang mana, tapi Nabi Muhammad yang kenalin kita. Dari mana? Min asaril wudu, dari tanda-tanda bekas wudunya. Min asari sujud, dari tanda-tanda bekas sujudnya. Min asari salawat, dari tanda-tanda bekas dia salawat di mulutnya. Itu semua yang membuat Rasulullah kenal sama kita. Sekarang kalau kita wudunya jarang, sholatnya masih beletot-beletot kemana baik pikirannya. Terus sholawatnya juga, ya alhamdulillah masih sekali-kali mah nggak apa-apa. Dan bagaimana Rasul mengenalin kita? Ya kalau kita jarang memperkenalkan diri kita sama Rasul. Salawat itu cara kita memperkenalkan diri sama Rasul. Ketika kita sholat di dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu wahai Rasul, keselamatan atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkahannya untukmu. Itu cara kita memperkenalkan diri kita sama Rasul. Kita kalau mau main ke rumah orang, kita agak kenal orangnya, orangnya agak kenal sama kita. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya ini kan perkenalkan dulu. Dan itu cara kita memperkenalkan diri sama Rasul, mengucapkan salam. Sering-sering ngucapin salam. Karena salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ketika